Timnas Indonesia nampaknya akan segera meresmikan pelatih baru dalam waktu dekat. Setelah dirumorkan dengan sejumlah nama, akhirnya PSSI menjatuhkan pilihan pada John Hartman. Ex-pelatih Timnas Kanada ini punya deretan prestasi mentereng di sepak bola internasional. Hartman pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun absen. Ia juga berjasa mengorbitkan sejumlah talenta hebat seperti Jonathan David, Alphonso Davies hingga Tejon Buchanan. Bagaimanakah peluang kebangkitan Timnas Indonesia bersama John Hartman? Berakhirnya rumor pelatih baru Timnas. Teka-teki siapa calon pelatih baru Timnas Indonesia mulai terjawab. PSSI sempat dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Timur Kapatse, Jesus Casas hingga Heimir Hallgrímsson. Namun tidak ada satupun dari sosok-sosok ini yang serius dipinang PSSI. Kapatse akhirnya bergabung ke Navbahor Namangan, salah satu klub raksasa di Liga Uzbekistan. Sementara Hallgrímsson tetap bertahan melatih Timnas Irlandia. Pelatih 58 tahun ini berpeluang membawa negara berjuluk Hibernia tersebut ke Piala Dunia 2026 jika berhasil melewati babak playoff. PSSI juga sempat mencoba strategi lama, yakni melirik juru taktik asal Belanda. John Heitinga dan Giovanni van Bronckhorst kabarnya masuk dalam daftar pertimbangan federasi. Sayangnya, peluang Timnas Indonesia kembali CLBK dengan pelatih asal Belanda akhirnya mulai pupus. Heitinga menolak tawaran menangani skuad Garuda untuk saat ini. Sementara Van Bronckhorst nampaknya sulit digapai oleh pihak federasi. Ia sekarang masih menjadi asisten pelatih Arne Slot di Liverpool. Selain itu, gaji Van Bronckhorst juga dinilai bakal sangat mahal. PSSI dikabarkan harus membayar 75 miliar rupiah jika ingin mengontrak Van Bronckhorst selama 6 bulan. Keuangan federasi sendiri masih kembang kempis karena punya banyak tanggungan. PSSI belum melunasi pesangon Patrick Kluivert dan juga Sinteyong yang jumlahnya juga sangat fantastis. Lantas, siapa akhirnya pelatih yang beruntung dipilih oleh PSSI? Setelah 2 bulan menunggu, fans Garuda mulai bisa bernapas lega karena ada satu nama yang hampir fix 99%. Sosok tersebut adalah John Hartman, pelatih kelahiran Britania Raya. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh sejumlah media ternama, salah satunya Tempo. Dalam laporannya, Tempo menyebut para exco PSSI sepakat memilih Hartman. Pelatih 50 tahun ini menjadi kandidat utama setelah menggeser sosok Van Bronckhorst. Sekarang kita semua tinggal menunggu Hartman berfoto dengan jersey Timnas Indonesia. Dirinya hanya tinggal menandatangani kontrak sebelum diresmikan sebagai nahkoda baru skuad Garuda. Mungkin kita semua cukup kaget dengan keputusan PSSI memilih Hartman. Namanya terdengar cukup asing dibanding calon-calon pelatih yang dirumorkan sebelumnya. Namun bukan berarti Hartman adalah pelatih antah berantah di sepak bola internasional. Sebelum menerima tawaran PSSI, Hartman sempat didekati Jamaika dan Honduras. Jika melihat tawaran yang lebih bergengsi, ia harusnya memilih Jamaika. Pasalnya, negara berjuluk Reggae Boys ini masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jamaika masih akan bertanding di babak playoff antar konfederasi pada Maret 2026. Namun, Hartman menolak kesempatan ini dan ternyata lebih memilih Timnas Indonesia. Prestasi mentereng John Hartman di sepak bola internasional. Meski bukan nama besar, John Hartman ternyata punya prestasi yang bukan kaleng-kaleng. Pengalamannya di sepak bola internasional bisa dibilang lebih oke dibanding Patrick Kluivert. Ia memulai karir sebagai pelatih dengan menangani timnas usia muda Selandia Baru. Hartman kemudian naik kelas dengan menjadi juru taktik utama timnas wanita Selandia Baru. Prestasi yang dicatatnya terbilang luar biasa karena berhasil meloloskan tim wanita Selandia Baru ke Piala Dunia 2007 dan Piala Dunia 2011. Setelah itu Hartman melanglang buana ke Kanada dengan kembali menjadi pelatih timnas wanita. Hasilnya, ia berhasil membawa skuad The Canucks meraih medali perunggu di Olimpiade 2012 dan Olimpiade 2016. Punya prestasi hebat di kancah sepak bola wanita, Hartman kembali ke sepak bola putra. Ia langsung mendapat posisi sebagai pelatih utama timnas Kanada.
Negara yang dipandang remeh di sepak bola internasional ini tiba-tiba disulap Hartman sebagai underdog berbahaya. Buktinya Kanada berhasil dibawa Hartman lolos ke Piala Dunia 2022. Kanada yang sudah absen 36 tahun dari turnamen sepak bola terbesar di bumi ini akhirnya kembali lolos. Prestasi hebat sang pelatih tidak hanya berhenti sampai di sini. Ia juga punya catatan hebat membangun sepak bola Kanada dari nol, hingga punya segudang pemain kelas dunia. Sebut saja Jonathan David yang sekarang bermain untuk Juventus di Serie A. Bakat David yang sukses menjadi striker top saat ini juga berkat kejelian Hartman. Sang pelatih memberikan David kesempatan debut membela Kanada di CONCACAF Nations League saat usianya masih 18 tahun. Kepercayaan Hartman dibayar tuntas. David langsung mencetak 2 gol di caps pertamanya bersama skuad The Canucks. Penyerang kelahiran New York ini mengakui kalau Hartman punya peran vital di karirnya. Sebagai pemain muda, Anda kadang kurang percaya diri. Namun ketika ada pelatih yang percaya padamu, kemampuan terbaikmu bisa keluar dengan sempurna. Karena kamu tak takut lagi membuat kesalahan. Puji David pada sosok Hartman. Selain David, Hartman juga berjasa mengorbitkan Alphonso Davies di timnas Kanada. Pemain Bayern Munchen ini menjadi salah satu pilar andalan skuad The Canucks di Piala Dunia 2022. Pendekatan Hartman yang memprioritaskan pemain muda juga pernah dipuji media The Athletic. Maknanya, Hartman bisa menjadi sosok yang sangat hebat untuk sepak bola tanah air. Indonesia selalu dikenal punya talenta berlimpah di ranah si kulit bundar. Namun bakat-bakat tersebut kurang didukung dengan fasilitas dan kompetisi yang memadai. Mungkin saja dengan kedatangan Hartman, PSSI akhirnya serius membenahi pembinaan usia dini. Dengan rekam jejak Hartman, pihak federasi sudah tidak boleh lagi meminta hasil instan. PSSI tidak perlu meragukan kesetiaan publik tanah air pada timnas Indonesia. Kita bisa bersabar melewati proses demi proses bersama Sinteyong, sebelum akhirnya dipatahkan oleh PSSI ketika proses itu hampir menghasilkan prestasi yang manis. Sekarang, jika Hartman akhirnya menjadi nahkoda baru skuad Garuda, kita juga harus memberinya kesempatan dan waktu. Karena tugas kita memang harus mendukung siapapun juru taktik baru timnas Indonesia nantinya. Seperti yang disampaikan oleh pengamat sepak bola lokal Indonesia, yakni Bung Harpa. Apapun itu mungkin kita punya preferensi berbeda-beda, tapi kita hargai. Seperti dulu juga pergantian dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Mungkin kita terbelah tapi kita tetap dukung federasi, ucap Bung Harpa. Kapan lagi beli 7 kaos cuma bayar 100.000 aja? Buruan cek link di bawah ini. Prediksi skema baru Timnas Indonesia. Bersama John Hartman, pasukan Merah Putih diprediksi bakal melanjutkan fondasi lama. Skema 3-4-2-1 yang diwariskan Sinteyong juga sering dipakai oleh John Hartman. Namun pola permainan ini bukan satu-satunya taktik andalan Hartman. Ia kadang bisa menyusun timnya dengan skema 4-4-2 dan 4-3-3 jika ingin bermain lebih menyerang. Alhasil, skuad Garuda diprediksi akan menjadi tim yang sangat fleksibel. Saat menangani timnas Kanada, Hartman memang lebih memilih filosofi taktik yang dinamis. Ia nggak pernah memutuskan satu gaya permainan yang spesifik. Di bawah asuhannya, Kanada bisa bermain penguasaan bola saat menghadapi lawan yang lebih lemah. Namun saat menghadapi tim yang levelnya di atas mereka, Kanada bakal tampil pragmatis. Mereka akan mengandalkan serangan balik dan pertahanan super rapat untuk mengejar kemenangan. Hal ini bisa dilihat saat skuad The Canucks melawan Belgia di fase grup Piala Dunia 2022. Belgia yang unggul materi skuad justru kewalahan menghadapi taktik Hartman. Saat itu Kanada bermain menunggu dan membiarkan Belgia menguasai pertandingan. Anehnya, skuad The Canucks malah mencatat statistik yang lebih superior. Mereka unggul angka harapan gol atau XG, jumlah tembakan dan kreasi peluang emas. Sayangnya, Kanada tetap kalah di pertandingan ini karena gol tunggal Michy Batshuayi. Dengan fakta-fakta ini, kira-kira bakal seperti apa starting line up timnas Indonesia di tangan Hartman? Dengan formasi 3-4-2-1, posisi kiper masih akan menjadi milik Emil Audero. Performa pemain berdarah Mataram ini masih sangat konsisten di Serie A musim ini. Berkat penampilan heroik Emil di bawah Mister Gawang, Cremonese masih bertahan di papan tengah. Bergeser ke posisi bek tengah, Hartman punya banyak opsi melimpah di sektor ini.
Jay Itzes dan Kevin Dix diprediksi bakal menjadi dua nama yang sulit digeser. Dix akan menempati posisi RCB atau bek tengah kanan, sementara Bang Jay menguasai peran CCB atau bek tengah sentral. Satu posisi yang masih menjadi pertanyaan adalah sektor LCB atau bek tengah kiri. Biasanya posisi ini diambil oleh Justin Hubner yang selalu menjadi andalan di era Sinteyong dan Patrick Kluivert. Namun ada peluang Hubner bakal kehilangan tempatnya jika Jensen Sildt dinaturalisasi. Pemain asal Belanda ini selalu starter di Wolfsburg sejak pekan ke-9 Bundesliga. Karir Sildt perlahan kembali bersinar setelah sempat absen panjang akibat dihantam cedera ACL. Rumor Sildt berseragam merah putih muncul gara-gara Kevin Dix. Kedua pemain ini sempat saling berhadapan saat Wolfsburg mengalahkan Borussia Mönchengladbach pekan lalu. Setelah pertandingan, Dix mengajak Sildt berbicara tentang Indonesia. Saya sebenarnya sempat berbicara dengan Sildt dari Wolfsburg. Dia punya darah keturunan Indonesia dan saya sempat berbicara singkat dengannya tentang Indonesia. Mungkin saja dia bisa menjadi pemain Indonesia kedua di Bundesliga, ucap Dix. Di posisi bek sayap, Kelvin Verdonk dan Sandy Walsh berpeluang menjadi pilihan utama. Sementara itu di sektor gelandang, skuad Garuda mungkin masih akan bergantung pada Tom Haye dan Joey Pelupessy. Lalu menarik untuk melihat skema serangan skuad Garuda bersama Hartman. Di Kanada, pelatih asal Britania Raya ini sering memasang Alphonso Davies sebagai winger kiri. Padahal di Bayern Munchen, sang pemain lebih sering bermain sebagai bek sayap kiri. Keberanian Hartman memberikan peran lebih menyerang untuk Davies mungkin saja juga bakal didapat Dean James. Selama ini James sering kalah saing dengan Verdonk untuk menempati posisi bek sayap kiri timnas Indonesia. Namun pemain sepotensial James rasanya terlalu sayang kalau cuma menjadi pelapis. Bersama Hartman, kita mungkin akan melihat Dean James yang lebih bebas menyerang di posisi sayap kiri. Sementara posisi ujung tombak masih akan ditempati oleh Romani. Kemudian sektor sayap kanan berpotensi diperebutkan oleh Miliano Jonathans dan Egy Maulana Fikri. Jersey hoki retro ini bisa kamu dapatkan cuma 70 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan rumor John Hartman yang hampir here we go, seberapa optimis kamu kalau timnas Indonesia akan kembali bangkit?